Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herdisel, ST, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining 1. Perkenalkan, saya Irida Marliana dengan NPM 212103003 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Data Mining saya dengan judul Prediksi Brand Handphone menggunakan Algoritma Random Forest dan Decision Tree. Di dalam data mining terdapat tiga metodologi yang biasa diterapkan untuk industri maupun penulisan ilmiah. Yang pertama ada KDD, dua SEMA, tiga CRIPS DM. Nah, dalam studi kasus saya menggunakan metodologi CRIPS DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang mana dalam CRIPS DM ini terdapat 6 tahapan. Itu yang pertama ada business understanding atau pemahaman bisnis, dua data understanding atau pemahaman data, tiga data preparation atau persiapan data, empat modeling atau pemodelan, 5. Evaluation atau evaluasi. 6. Deployment atau penyebaran. Langsung saja ke studi kasusnya. Yang pertama, tahap business understanding. Smartphone telah menjadi perangkat tak tergantikan dalam kehidupan modern serta memainkan peran sentral dalam memfasilitasi komunikasi, konektivitas, dan akses informasi. Terdapat beberapa brand smartphone yang banyak digunakan akhir-akhir ini, seperti satu, Samsung yang didirikan pada tahun 1938 di Daegu, Korea Selatan oleh Lee Bung Chul. Kedua ada Vivo yang didirikan pada tahun 2009 sebagai anak perusahaan dari BBK Electronic Corporation bersama dengan merek seperti Oppo dan OnePlus. Tiga ada Xiaomi yang merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada smartphone, perangkat pintar, dan produk-produk konsumen terkait. Nah, dari data dan informasi tersebut, saya tertarik untuk melakukan prediksi terhadap brand handphone berdasarkan beberapa atribut dari dataset yang saya temukan di platform Kaggle. Nah, berikut nih sumber dataset Kaggle yang saya gunakan. Lalu tahap kedua ada data understanding. Dataset yang saya gunakan, brand mempunyai 100 data yang terdiri dari 10 atribut, yaitu ada ID, brand, model, storage, RAM, screen size, front camera, rear camera, baterai, dan price. Nah, langkah untuk memulainya kita harus mengkoneksikan Google Colab dengan Google Drive, menggunakan perintah mount, lalu mengimpor library yang diperlukan, lalu memanggil datasetnya menggunakan perintah read CSV, lalu menampilkan jumlah data berdasarkan nilai atau value setiap kolom. Nah, karena di dataset saya ini terdapat 100 data, nah itu tuh terbagi kepada tiga. Eh, Brand Vivo ada 45 data, Samsung 35 data, dan Xiaomi ada 20 data. Lalu memeriksa informasi dataset menggunakan perintah info, ini infonya. Lalu memeriksa statistik deskriptif tentang dataset menggunakan perintah describe. Nah, lalu ada matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik dasar. Nah, lalu ada Seaborn yang berisi berbagai macam pola dan plot untuk melakukan visualisasi data. Nah, ya, kita harus mengimportkan matplotlib dan Seaborn-nya dulu. Nah, ini ada grafik matplotlib-nya. Nah, ini dari Matplotlib itu bisa disimpulkan atribut yang cukup mempengaruhi hasil prediksi brand handphone adalah RAM storage karena nilainya tinggi. Nah, di sini kita lihat atribut RAM dan storage ini memiliki sedikit kolom yang berwarna biru. Itu artinya dia sangat berpengaruh terhadap hasil prediksi. Sedangkan atribut baterai adalah atribut yang nilainya paling rendah di antara atribut lainnya. Nah, ini kita lihat kolom atribut baterai itu banyak yang berwarna biru. Artinya naik turunnya baterai tidak memiliki cukup hubungan yang signifikan dengan hasil prediksi. Lalu langkah selanjutnya ada data preparation. Nah, kita harus mengecek apakah di dalam dataset kita ada missing value, menggunakan fungsi isin untuk mengecek apakah ada elemen tertentu di dalam data frame. Nah, ini hasilnya semua false, jadi semua atribut itu tidak ada data dalam atribut dataset yang hilang, jadi semua datanya komplit. Lalu melihat apakah di dalam dataset ada atribut yang bernilai integer atau float. Jadi nanti atribut yang bernilai integer atau float itu akan bernilai true. Nah, sedangkan atribut selain nilainya integer dan float itu akan bernilai false. Nah, ini. Lalu menampilkan semua hubungan variabel menggunakan perintah core. Nah, ini hasilnya. Lalu memvisualisasikan data brand dengan menggunakan diagram batang. Nah, data yang 100 tadi divisualisasikan. Nah, ini datanya 20. Lalu memvisualisasikan data brand menggunakan heat map. Nah, ini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya ada modeling. Nah, membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 85% data training dan 15% data testing. Nah, ini lalu model yang pertama yang
kita gunakan yaitu random forest classifier, yang mana random forest adalah suatu algoritma dalam machine learning yang termasuk dalam kategori ensemble learning. Nah, ini kita harus menjalankan perintah ini. Nah, hasil dari prediksi datasetnya yaitu ini, data yang 15% tadi. Lalu kita harus mengecek tingkat keakuratan data testing menggunakan random forest. Nah, skor tingkat keakuratan data testingnya itu sebesar 0,8. Lalu menampilkan prediksi data training random forest. Nah, ini hasil yang 85% tadi. Lalu kita harus mengecek tingkat keakuratan data training random forest classifier. Nah, ini skor tingkat keakuratan data trainingnya ada 1. Nah, lalu membandingkan tingkat keakuratan data training dan data testing random forest. Nah, ini skor data trainingnya itu 1, sedangkan skor data testingnya itu 0,8. Lalu ada pemodelan yang kedua, ada training decision tree. Nah, ini decision tree adalah model prediktif dalam machine learning yang menggambarkan struktur keputusan dalam bentuk pohon. Nah, ini kita harus menjalankan perintah ini. Lalu hasil prediksi dari dataset menggunakan decision tree. Nah, ini yang 15% tadi. Lalu tingkat keakuratan data testing menggunakan decision tree itu ada skornya 0,8. Lalu menampilkan prediksi data training random forest, data training decision tree. Nah, ini tadi yang 85%. Lalu tingkat keakuratan data training decision tree itu sebesar 1. Lalu membandingkan tingkat keakuratan data training dan data testingnya. Nah, ini skor data trainingnya itu sebesar 1, sedangkan skor data testingnya itu 0,8. Lalu selanjutnya tahap evaluasi. Nah, kita evaluasi random forest classifier terlebih dahulu. Di sini ada classification report-nya. Ada accuracy skornya di angka 0,8, precision skornya 0,86, recall skornya ada 0,72. Lalu menghitung dan menampilkan confusion matrix data testing random forest. Nah, ini kita karena targetnya itu kita ada 3, yaitu Vivo, Samsung, dan Xiaomi. Jadi matriks yang akan keluar itu matriks 3x3. Nah, kita harus memvisualisasikan uh, confusion matrix data testing tadi dengan seaborn heatmap random forest. Nah, ini setelah divisualisasikan matriks 3x3-nya, nah, lalu kita harus membandingkan data aktual dan data prediksi random forest, lalu melihat skor keakuratan algoritma random forest. Nah, ini perbandingan antara aktual dan prediksinya, lalu skor keakuratan dengan random forest itu sebesar 0,8. Lalu ada mengevaluasi kinerja random forest. Nah, ini kita harus mengevaluasinya. Nah, ini diagramnya. Ada akurasi skornya ini segini, bisa dilihat. Lalu ada high akurarinya, eh, ada di angka 0,866 atau 0,87. Lalu ada selanjutnya tahap evaluation untuk decision tree. Nah, ini classification report-nya ada, nah ini datanya, lalu akurasi skornya ada di angka 0,8, precision skornya ada di angka 0,73, lalu recall skornya ada di angka 0,72. Nah, lalu menghitung dan menampilkan convention matrix data testing decision tree. Nah, jadi ini convention matrixnya matriks 3x3. Nah, ini setelah divisualisasikan, nah ini seperti itu. Lalu kita membandingkan data aktual dan data prediksi decision tree dan melihat skor keakuratannya. Nah, ini data aktualnya ini, data prediksinya ini. Skor keakuratannya ada di angka 0,8. Lalu mengevaluasi kinerja decision tree. Nah, ini evaluasinya. Nah, ini ada diagram akurari skornya. Nah, di sini akurari skornya ini dan high akurarinya ada di angka 0,866 atau 0,87. Lalu tahap terakhir yaitu ada deployment. Pada tahap deployment ini saya membuat aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python, HTML, CSS, dan Flash sebagai framework atau perangkat kerja. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan otomatisasi saat melakukan prediksi. Jadi nanti pada aplikasi ini akan ada 7 inputan atribut yang berpengaruh pada hasil prediksi, yaitu storage, RAM, screen size, front camera, rear camera, baterai, dan price. Setelah melakukan penginputan data, lalu klik pada button prediksi, maka akan muncul hasil prediksi brain berdasarkan algoritma random forest dan decision tree. Nah, dari seluruh proses
studi kasus penbrand data mining menggunakan metodologi CRISP-DM, dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest dan algoritma decision tree memiliki tingkat keakuratan yang sama saat memprediksi, yaitu sebesar 0,8. Nah, untuk selanjutnya kita jelaskan code-nya. Nah, di sini yang pertama ada file HTML-nya. Dalam file HTML saya membuat kelas container dan yang di dalam kelas container ini ada dua kelas. Yang pertama ada kelas prediksi yang berisi form inputan untuk atribut yang berpengaruh. Ada storage, RAM, screen size, front camera, rear camera, baterai, price. Lalu ada button prediksi nanti untuk memprediksi hasil inputannya. Lalu ada kelas kedua, ada hasil prediksi. Nah, di sini nanti akan keluar hasil prediksi brand berdasarkan random forest dan decision tree. Nah, ini untuk outputnya ini tuh merupakan variabel yang nanti akan saya jelaskan di dalam file up-nya. Nah, yang kedua ini ada models. Di dalam file models ini saya mengimportkan NumPy dan Pandas. Nah, lalu saya juga mengimportkan random forest classifier dan decision tree dari sklearn. Nah, lalu mengimportkan juga train test split dari sklearn juga untuk membagi data training dan datasetnya. Lalu mengimportkan matplotlib untuk menyimpan model yang dilatih ke dalam file. Lalu ini ada variabel data untuk memanggil file datasetnya di dalam folder dataset menggunakan perintah readcsv. Nah, ini untuk variabel X dan Y-nya. Untuk di X-nya saya mendrop atau menghapus beberapa atribut yang tidak berpengaruh seperti ID dan model. Nah, sedangkan kenapa brand ini dihapus? Karena brand ini nantinya akan jadi target. Ini sedangkan untuk variabel Y-nya kita ambil atribut brand akan jadi targetnya. Lalu selanjutnya ada membagi data menjadi data train sebesar 85% dan data testing sebesar 15%. Lalu ini ada RFC Random Forest Classifier ini untuk membuat objek random forest dengan 10 estimator. Nah, ini estimator 10. Lalu ini RFC Fit ini untuk melatih model random forest menggunakan data training. Nah, sedangkan joblib ini digunakan untuk menyimpan model random forest ke dalam file rfc.pkl menggunakan joblib tadi. Nah, untuk decision tree juga sama penjelasannya seperti random forest. Nah, selanjutnya kita ke dalam file up.py. Nah, di dalam file up.py eh, ini itu untuk membaca model decision tree dan random forest yang telah dilatih sebelumnya menggunakan joblib di dalam file model tadi. Lalu ini ada atribut-atributnya untuk atribut untuk mendapatkan nilai dari inputan dari formulir HTML yang dikirimkan. Lalu ini X ini untuk membuat data frame pandas yang berisi nilai-nilai inputan. Lalu ini pred RFC dan pred tree ini melakukan prediksi menggunakan model random forest dan tree pada nilai inputan. Nah, lalu ini return render template maksudnya mengambil nilai prediksi ke halaman web index.html. Nah, ini variabel output tadi yang saya jelaskan, yang saya sebutkan di index.html itu digunakan untuk menampilkan hasil prediksi di halaman web. Nah, yang pertama kita harus menjalankan modelsnya dulu untuk mendapatkan file rfc.pkl dan file tree.pkl. Nah, filenya sudah muncul, bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya kita bisa menjalankan file up.py-nya. Nah, kita copy linknya. Lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini tampilan dari websitenya. Di sini ada prediksi brand handphone yang merupakan inputan untuk atribut-atribut yang berpengaruh terhadap hasil prediksi. Ada storage, RAM, screen size, front camera, rear camera, baterai, price, dan ada button prediksinya di sini. Lalu nanti hasil prediksinya akan muncul di sini berdasarkan uh, random forest dan decision tree. Nah, untuk uji cobanya kita langsung saja di sini. Nah, kita random saja memilih data. Misalkan kita mau mengecek data nom
yang ke-99 yaitu ada brand Xiaomi. Itu ada eh, storage-nya 128, RAM-nya 4, lalu screen size-nya 6,71, front kameranya 5, rear kameranya 50, baterainya 55.000, harganya 1.450.000. Nah, datanya sudah benar. Kita klik prediksi ini. Nah, ini hasil prediksinya sesuai dengan data dalam dataset yaitu Xiaomi. Mungkin sekian presentasi tugas akhir mata kuliah data mining saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.